Selamat pagi sobat-sobat yang budiman, dimanapun Anda berada. Pagi ini kita berjumpa kembali dalam channel GKI Gatot Subroto 88 Purwokerto. Pagi ini kita bersama dengan saya pembawa firman Budi dan kameramen Adi yang seperti biasa tidak dapat Anda lihat. Selamat pagi, dan sebelum kita mengawali doa pagi ini, mari kita puji Tuhan dulu dengan nyanyian Serikat Persaudaraan dari Kidung Jemaat 249. Serikat persaudaraan, berdirilah teguh, sempurnakan persatuan di dalam Tuhan-Mu. Bersama-sama majulah, dikuatkan berdamai bersejahtera dengan pengasihan. Dan masing-masing kamu diberi anugerah, supaya kamu bertekun dan rajin bekerja. Hendaklah hatimu rendah, tahu Tuhan berpesan, jemaat menurut firman-Nya berkasih-kasihan. Sebelum sampai kepada firman, mari kita serahkan segala sesuatu ke hadirat Tuhan dengan doa bersama. Kita berdoa. Ya Tuhan, Allah kami yang Maha Pengasih dan Penyayang, segala puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat-Mu, karena pada pagi hari ini yang cerah, Tuhan telah memperkenankan kami untuk dapat bersehati bersama-sama berdoa pada pagi yang hening ini. Kami ingin supaya Tuhan beserta dengan kami, berkati kami dengan Roh-Mu yang kudus, supaya doa-doa kami ini dapat terlaksana dengan baik, dan supaya firman Tuhan saja yang dipermuliakan. Tuhan, kami serahkan jalannya doa pagi ini dari awal sampai akhir nanti ke dalam bimbingan tangan Tuhan. Dan Tuhan, jauhkan kami dari segala sesuatu yang mungkin dapat mengganggu doa pagi ini, dapat mengganggu konsentrasi kami, dapat mengganggu jalannya firman Tuhan. Kami mohon kepadamu dalam nama Yesus. Amin. Pada pagi hari ini, kita akan membaca firman Tuhan dari Markus, kitab Injil Markus 9, ayat yang ke-38 sampai ke-40. Di bawah judul, seorang yang bukan murid Yesus mengusir setan. Sekali lagi, dari Injil Markus pasal 9 ayat 38 sampai 40. Demikian
firman Tuhan. Kata Yohanes kepada Yesus, "Guru, kami lihat seorang yang bukan pengikut kita mengusir setan demi namamu. Lalu kami cegah orang itu karena ia bukan pengikut kita." Tetapi kata Yesus, "Jangan kamu cegah dia. Sebab tidak seorang pun yang telah mengadakan mukjizat demi namaku dapat seketika itu juga mengumpat aku. Barang siapa tidak melawan kita, dia ada di pihak kita." Amin. Sobat yang budiman, pada pagi hari ini kita akan meninjau bagaimana Yohanes melaporkan sesuatu kepada gurunya dan sang guru tidak dapat mentolerir perbuatannya. Apa yang dilaporkan Yohanes? Yohanes melihat seseorang yang bisa mengusir setan dengan memakai nama gurunya, memakai nama Yesus. Serta-merta Yohanes dan teman-temannya menghentikan orang itu. Dan dia melaporkan kepada gurunya, tentunya dia ingin mendapatkan paling tidak sedikit pujian. Tetapi apa yang diterimanya? Yesus mengatakan, "Jangan kamu cegah dia. Sebab tidak ada seorang pun yang telah mengadakan mukjizat demi namaku dapat seketika itu juga mengumpat aku. Barang siapa tidak melawan kita, dia ada di pihak kita." Bagaimana pendapat sobat yang budiman di sini? Dari laporan Yohanes mengatakan, karena ia bukan pengikut kita. Sekali lagi kita tekankan, karena ia bukan pengikut kita. Di sini terasa sekali suatu suasana eksklusivitas, ego yang tinggi dari Yohanes yang menjadi bagian dari murid-murid Yesus, bahwa nama gurunya Yesus itu tidak boleh dipakai orang lain. Yohanes merasakan bahwa merek Yesus itu sudah dipatenkan, sudah mendapatkan satu nomor registrasi, hak paten. Hanya pengikut Yesus, hanya murid-murid Yesus yang boleh memakai nama tersebut. Saudara sekalian yang budiman, apakah memang demikian? Apakah orang lain tidak boleh memakai nama Yesus? Di sini Yohanes tersinggung egonya. Karena apa? Karena dia melihat bahwa ada suatu mukjizat, ada satu kuasa yang juga dipakai di luar dalam nama Yesus yang dapat mengadakan mukjizat mengusir setan. Pertanyaannya, lalu apakah murid-murid Yesus waktu itu juga sudah bisa mengusir setan? Juga sudah mulai berpraktek mengusir setan? Jawabannya, ya. Kita lihat 20 ayat sebelum ayat 38 ini, yaitu di ayat 18. Saya kutip sedikit. "Dan setiap kali roh itu menyerang dia, roh itu membantingkannya ke tanah, lalu mulutnya berbusa, giginya bekertakan, dan tubuhnya menjadi kejam. Aku sudah meminta kepada murid-muridmu supaya mereka mengusir roh itu, tapi mereka tidak dapat." Jelas, tetapi mereka tidak dapat.
Jadi di ayat yang ke-18 ini, ada seseorang yang meminta bantuan murid Yesus untuk mengusir roh bisu dan kejang-kejang. Dan mereka berusaha tetapi gagal. Kemudian di ayat kita yang lain yang barusan kita baca tadi yang menjadi dasar dari renungan firman ini, ada orang lain bukan pengikut kita. Menurut Yohanes ada kita, ada kamu. Bukan pengikut kita, yaitu kamu orang luar bisa mengadakan mukjizat dengan memakai nama Yesus. Tentu ini membuat suatu suasana ancaman. Bagaimana nama kita, kelompok kita, keunggulan kita, eksklusivitas kita terancam oleh orang luar, yaitu oleh kamu. Ini harus segera dihentikan. Sobat yang budiman, dimanapun kita berada, kita melihat persaingan itu. Jika ada sesuatu negara adikuasa yang menguasai ekonomi maupun hal yang lainnya, melihat ada negara lain yang tumbuh dengan penguasaan ekonomi di muka bumi ini yang begitu kuat, maka negara yang pertama akan merasa adanya ancaman. Kita sudah merasakan perang dagang antara dua negara adikuasa. Dan perang dagang ini berlangsung begitu sengit dengan taktik politik yang tidak baik. Karena apa? Karena masing-masing merasa adanya ancaman bagi eksklusivitas, bagi kekuasaan masing-masing. Benar begitu? Kita merasakannya? Nah, itu baru dalam perang dagang dunia internasional. Padahal seharusnya semua negara kita bersama-sama melawan kemiskinan di muka bumi ini. Seperti semua yang mengaku sebagai murid Yesus, mari kita juga menyebarkan firman Tuhan dengan pelayanan yang baik untuk bisa memperlebar firman Tuhan di muka bumi. Bukan untuk bersaing, bukan merupakan ancaman satu sama lain. Yohanes, murid terkasih Yesus, pada saat ini juga keliru. Nah, saudara sekalian, di negara kita sama saja, bukan dunia internasional saja. Jika timbul pemimpin yang begitu hebat, maka pemimpin-pemimpin yang lain merasa ini loh ancaman. Maka dicari kesalahannya. Kalau tidak bisa dicari kesalahannya, ya kesalahan pembantu-pembantunya. Bagaimana bisa mendiskreditkan namanya? Sebab apa? Sebab dia merupakan ancaman bagi saya. Apakah betul demikian? Di mana seharusnya semua pemimpin di negara ini bersatu sejalan untuk memakmurkan rakyat negara kita. Bagaimana bisa membuat negara kita ini juga menjadi negara yang baik, yang makmur. Saudara yang budiman, itu dalam skala negara. Bagaimana? Sekarang kita masuk dalam skala gereja. Bagi kota yang kecil, gereja itu tenang-tenang saja. Tetapi bagi kota-kota yang sudah besar, misalnya ibu kota provinsi dan yang lain-lain,
maka sudah ada terasa pembangunan gereja yang megah dan bagus seolah-olah menjadi ancaman bagi gereja di dekatnya. Betul demikian? Bukannya kita bersama-sama melebarkan firman Tuhan, tetapi merasa ada ancaman. Gereja ini dibangun dengan megah, takut. Seolah-olah ada kita dan kamu seperti yang ditakutkan oleh Yohanes. Dan ini yang tidak benar. Dan Sang Guru Yesus Kristus sudah mengatakan, barang siapa tidak melawan kita, dia ada di pihak kita. Mari kita bersama-sama melebarkan firman Tuhan di negara kita. Itu dalam skala gereja. Skala yang lebih kecil lagi, bagaimana? Dalam satu gereja pun, para aktivis itu yang lama, baik itu pendeta, majelis, aktivis, kalau ada oknum baru datang dengan segenap talenta yang hebat, bukannya merasa bersyukur, ada loh, tapi ini oknum. Yang merasa khawatir, nanti nama saya kalah oleh dia. Betul demikian? Tentu, ini bukan ada di gereja sobat-sobat yang budiman. Katakanlah gereja X. Gereja yang masih menganut aliran pahamnya Yohanes yang lama, bukan Yohanes yang baru. Saya katakan Yohanes yang lama. Murid yang dikasihi Yesus, yang masih dalam proses belajar. Bagaimana dengan kita? Sobat yang budiman, apakah dalam hati kecil kita merasakan adanya suatu ancaman dari seorang yang baru, dari gembala yang baru, dari majelis yang baru, dari aktivis yang baru? Aneh kalau kita merasa ancaman. Siapa yang bersama-sama dengan kita bekerja melayani Tuhan, maka dia adalah sobat kita. Mari kita introspeksi pada pagi hari ini. Bagaimana, saudara-saudara, kondisi di sekitar kita? Amin. Sobat yang budiman, mari kita panjatkan doa-doa syafaat kita pada pagi hari ini. Kita berdoa. Ya Allah, Tuhan kami yang Maha Pengasih dan Penyayang, terima kasih atas firman-Mu pada pagi hari ini. Kami mohon apa yang telah Engkau taburkan melalui firman ini boleh menjadi pegangan dalam kehidupan kami sehari-hari. Bagaimana kami bisa menyikapi potensi-potensi yang seolah-olah merupakan ancaman, tetapi sebenarnya salah. Sebenarnya kami harus bersatu padu untuk melayani Engkau. Kami mohon supaya kami selalu disadarkan akan hal itu, supaya kami jangan mempermalukan Engkau. Ya Tuhan, pada saat ini kami juga ingin berdoa bagi masalah pandemi yang juga belum selesai, di mana kami masih harus selalu bersabar untuk menantikan kuasa-Mu. Sampai kapan Engkau menghentikan hal ini? Beri kepada kami kesabaran, meskipun Engkau telah membuka kebaktian-kebaktian untuk tatap muka secara terbatas.
tetapi selalu ingatkan kami akan prosedur yang ketat supaya semuanya dapat selalu sehat dan perlahan-lahan pandemi ini dapat berlalu menjadi penyakit yang biasa. Kami mohon Tuhan. Kami sudah merasa jenuh Tuhan dengan prosedur kesehatan yang harus kami lalui. Untuk itu Tuhan kami mohon padamu, berikan kepada kami kekuatan untuk tetap berdisiplin untuk mempertahankan prosedur kesehatan tersebut. Meskipun pandemi sudah mulai mereda, tetapi kami percaya bahwa semuanya itu belum berakhir, bahkan mungkin dapat membahayakan masa besok. Kami mohon Tuhan, supaya kebaktian-kebaktian di gereja-gereja yang sudah bisa bertatap muka, bisa berlangsung dengan prosedur kesehatan yang ketat, sehingga dijauhkan dari sumber penyebaran pandemi COVID-19. Supaya kami dijauhkan dari menjadi klaster-klaster kebaktian. Tuhan, kami mohon padamu. Kami juga mohon banyak aktivitas gereja yang masih dilakukan secara online, supaya dapat berlangsung dengan baik. Kami berdoa untuk rencana webinar hari Kamis besok tanggal 14 jam 6 sore dengan tema 1 ditambah 1 sama dengan 1. Webinar yang menarik ini kami mohon Tuhan sertai supaya dapat berlangsung dengan lancar dan membawa banyak manfaat kepada pengikut-pengikutnya. Kami juga berdoa untuk webinar hari Selasa tanggal 19 Oktober dengan tema Ini Warisanku, Apa Warisanmu? Kami mohon supaya semua acara ini berlangsung dengan baik dan membawa manfaat bagi pelebaran firman Tuhan dimanapun juga kami berada. Tuhan, kami juga berdoa untuk banyak pos-pos pelayanan yang sekarang sudah mulai dibuka dengan kebaktian tatap muka. Cabang di Bumiayu, di Wangon, dan di Kemutuk Baturaden, supaya semua tatap muka bisa berlangsung dalam lindungan-Mu. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus, amin. Sobat yang budiman, demikian doa pagi ini. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Dan sampai berjumpa pada doa pagi yang akan datang bersama pembawa firman yang lain pada hari Selasa yang akan datang. Terima kasih. Amin.